Saya akan menjelaskan jawaban UTS akuntansi keuangan. Jadi saya mengerjakan nomor 3 terlebih dahulu. Seperti yang kita tahu, nomor 3 itu soalnya yang pertama yang ditanya tentang determine the price of the bonds issued Januari 2018. Jadi pertama kita cari dulu percent value-nya. Yang pertama itu 80.000 kan. Dia 80.000 itu dari soalnya langsung face amount of 80.000. Jadi di Januari dia membayar 80.000. Terus dikali sama 5%. Nah, dari per value seperti yang di tabel disediain itu 0,82270. Di kita ngambil yang pertamanya yang di sebelah kiri. Kenapa dia 5%? Kan di soal 10%, tapi dia 5% karena dia ngalamin diskon 10%, terus dia selama 2 tahun, jadi dia setengah gitu, jadi dia kenapa 5%. Terus jangan 80.000 dikali 0,82270 dapatlah 65.816. Lalu yang keduanya, PF yang keduanya itu dia 80.000-nya itu di terus yang kedua itu dia 3.600 kan. Kenapa? Karena dia 80.000 dikali 9% di soal ditulis kan produk uses 9% bonds. Jadi itu 9%-nya dari Comlab produk. Nah, jadi dari orang yang menyewanya, yaitu dia 80.000 dikali 9% lalu dibagi 2 karena kan dia di situ ditulis juga dia selama 2 tahun kan. Lalu dikalilah sama bonds dikali bonds lalu dikalilah sama 5%-nya yang di kotak yang tersedia. Ya yang 5% yang di kotak yang sebelah kanan. Karena kan karena kan dia yang kedua tuh ditanya annuity kan, jadi itu dia yang sesuai dengan tabel annuity, jadi itu dikalilah 3.600 dikali 3,54595 dapatlah 12.765 lalu dijumlahin keduanya dapat 12.831. Nah, itu yang A. Lalu yang B, dia ditanya prepare the amortization schedule. Jadi lalu kita dia kan dimulai dari tanggal 1 bulan 1 tahun 2019. Terus ditulis cash paid, interfax, expense, discounts, sama crying. Dia tuh nggak ada dulu cash paid-nya, interest, expense, discount, dia cuma ada crying. Karena kan kalau misalnya pertama otomatis belum ada belum ada bunganya kan. Tabel pertama itu dibuatlah 12,831. Oh ya, dia dibuatnya kan kalau di soal dia mulainya kan di 31 Desember kan. Otomatis kita nyatetnya tuh tanggal 1 bulan 1 2019. Nah, terus lanjut 12.831 dikali 0,05 kali 5%, nah dapat 647. Terus cash paid-nya kan kita bayar pertama 3.600 kurang 67 dapatlah 2.959. Lalu 12.831 kurang 2.959 dapatlah 15.790 dan seterusnya seperti itu sampai tanggal 31 bulan 12 2021. Lalu kita buat jurnal yang untuk penyewa. Pertama untuk jurnal yang penyewa. Jurnal pertama pada on date Januari 18 cash bond payable sebesar 12.831. Terus lalu kita buat jurnal first payment-nya dapat pertama itu interest expense-nya itu 647. Kita jadi ambilnya yang tanggal 30 bulan 6. Lalu bonds payable-nya 2959, lalu cash-nya 3.600. Lalu bayaran kedua kita juga jurnal yaitu interest expense-nya 7895, kita ambil yang tanggal 31 bulan 12 tahun 2019, lalu bonds payable-nya 810,5 terus lalu cash pay-nya 3.600. Lalu yang kedua kan
tentang leisure and trace with guaranteed residual value. Ditanya yang bagian A, how should these leases be classified by lease and the leasor way? Itu kata yang pertama, lease-nya dia 3 tahun. Kan dia di soal juga dituliskan the length of the lease is 3 years. Nah, lalu lease value-nya 4.000. Lease value-nya 4.000. Kan lease itu berarti dia orang yang menyewakan. Dan lalu kita cari di situ ditulis juga kan PV NET dia dikasih tahu. Yaitu di situ kan 9%-nya 2,75911. Kita ambil annuity due for 3 periode 9%. Kan kenapa 9%? Kan di soal dibuatnya yield at interment borrowing rate is 9%, yaitu ya minjamnya atas 9%. Jadi rumusnya kan PV of unity due 75911 dikali sama 0,72218, yaitu dikali sama PV of 1 for 3 periods. Lalu ditambah sama 10.000. 10.000 ini dapat dari yang that expected residual value at the end of the lease term will be. Ya 10.000 dikali sama 0,75132, yaitu bagian yang 10%, tapi dia MPV yang di kotak sebelah kiri. Kita kan bench leaser at 10% rate of return. Yaitu saya ngafal gitu loh rumusnya, ngafal mati gitu. Lalu udah dapat kan, dia tuh 213053 ditambah 7513, dia totalnya 120.566. Lalu dibuat juga amortization schedule-nya. Saya buatnya kayak gini sih, belum selesai sih ini. Saya buatnya sampai yang B aja. Kan dia 3 tahun, jadi dia 19, 20 sama 21. Seperti yang tadi kan, dia pertamanya belum ada cashback-nya. Dia buatlah kayak 220.566. Lalu 220.566 itu dikali sama yang PV yang 10% yang kotak sebelah kiri dapat 165.221 dan seterusnya kayak gini. Itu belum selesai, komentar loh tuh buru-buru. Saya juga pemaham ingat gitu loh rumusnya gimana. Ya sekian dari saya, makasih.